Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Perkenalkan, nama saya Asri Dwi Andriani dan teman-teman bisa panggil saya Astri. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Interpersonal Skill, mata kuliah lintas prodi yang saat ini diamanahkan di Fakultas Ilmu Komunikasi. Tentu saja selama satu semester ke depan kita bakalan seru-seruan mengeksplorasi gitu ya. Bagaimana sih mata kuliah ini, interpersonal skill ini bisa sangat bermanfaat dan aplikatif banget gitu ya di dalam kehidupan kita. Nah, setelah ikut mata kuliah ini tentunya teman-teman nggak akan lagi nih galau meracau, overthinking gitu ya. Karena kita akan belajar mengenal siapa sih diri kita gitu, apa sih yang kita mau, apa yang kita harapkan, dan bagaimana cara menguasainya gitu. Dan dengan ikut mata kuliah ini teman-teman nggak akan lagi terjebak sama toxic relationship. Di sini siapa yang punya masalah gitu ya sama hubungan yang beracun, toksik, entah itu dengan keluarga, misalkan dengan orang terdekat, dengan pasangan, dengan teman, atau dengan rekan kerja. Nah, hal itu mudah-mudahan dengan ikut kelas ini tidak akan terjadi lagi karena dengan mengenal diri kita sendiri gitu kita juga akan belajar bagaimana cara memperlakukan orang dengan baik, khususnya kita akan mengamati gitu ya kira-kira orang ini gendernya apa, perempuan atau laki-laki. Ketika kita paham bagaimana fitrahnya mereka sebagai perempuan dan laki-laki, kita juga akan paham betul bagaimana cara memperlakukan mereka dengan baik, gitu ya. Dari sisi gender, dari sisi usia, bagaimana cara memperlakukan baby boomers, gitu ya, Gen X, gitu ya, generasi X, generasi Y, milenial kayak saya, gitu ya. Atau sesama generasi zilenial, generasi Z, teman-teman, atau generasi alfa, adiknya teman-teman, keponakan, atau sekarang 2025 ada generasi beta. Nah, bagaimana? Karena setiap generasi punya watak tersendiri gitu ya yang berbeda-beda. Nah, kita tuh setelah mempelajari karakteristik atau watak masing-masing, kita juga akan paham gitu ya, akan memahami betul bagaimana cara memperlakukan mereka dengan baik. Nah, begitupun dengan tadi udah ya gender, terus usia. Nah, juga dengan karakter teman-teman. Nah, di mata kuliah ini kita akan mempelajari karakter secara umum. Hippocrates pernah bilang gitu ya, karena secara umum karakter itu ada empat. Nah, mungkin kita pernah kenal extrovert gitu ya, yang X mengekspresikan, atau introvert yang tidak mengekspresikan emosinya. Di tengah-tengah ada ambivert. Nah, kita akan mengeksplorasi juga pemikiran Hippocrates mengenai watak dan karakter gitu ya. Nanti kita akan belajar soal karakter sanguins, melankolis, flegmatis, koleris gitu ya, dan bagaimana cara memperlakukan masing-masing karakter dengan baik sehingga apa tujuan kita tercapai, apapun itu tujuannya. Mungkin tujuannya untuk berhubungan baik gitu ya, untuk bekerja sama dengan baik di teamwork gitu ya, dan lain sebagainya. Seseru itu sih mata kuliah itu. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu. Tadi udah kenalan belum ya? Lupa. Nama saya Astri Dwi Andriani dan teman-teman bisa panggil saya Astri. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia yang pada kesempatan kali ini diamanahkan oleh Kaprodi Fakultas Ilmu Komunikasi untuk memegang mata kuliah lintas prodi MKLP Interpersonal Skill. Mudah-mudahan teman-teman bisa meraup, merengkuh gitu ya. Banyak sekali nilai-nilai, value-value yang baik dari mata kuliah ini karena mata kuliah ini seseru itu gitu ya, karena aplikatif banget gitu. Ya, selain daripada itu, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf, teman-teman. I'm so sorry, gitu ya, karena di pertemuan kita yang pertama kali ini saya berhalangan hadir karena selain dosen, saya juga ada tugas tambahan sebagai rektor di Universitas Putra Indonesia yang mana pada kesempatan kali ini saya harus menghadiri undangan yang tidak bisa diwakilkan sama siapapun. Jadi, para pimpinan perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat diundang di hari yang sama 8.30 di Bandung untuk bisa sambut kepala layanan LL Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Jawa Barat. Nah, jadi ada pejabat baru nih kita kenalan gitu ya sebagai pimpinan perguruan tinggi, tentu saja kita harus merapat gitu ya. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa nih ya. Punten ya teman-teman, nggak bisa tatap muka secara langsung, tapi tatap maya juga punten pisan nggak bisa Zoom sinkronus gitu ya, karena kan waktunya berbarengan. Jadi kita pembelajaran apa melalui belajarnya melalui video pembelajaran YouTube online asinkronus gitu, melalui video pembelajaran di YouTube channel ini gitu ya. Nah, apa ya? Kita mau ngobrolin apa ya? Di sini ada nggak sih teman-teman?
Karena rata-rata kelas teman-teman paling usia 18, 19 atau 20 tahun mungkin ya, yang baru semester pertengahan gitu ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman terjebak gitu ya dalam situasi kondisi mental yang nggak baik-baik saja gitu ya? Hmm. Mungkin teman-teman ngerasa pernah beberapa di antara teman-teman overthinking, mungkin atau sedih berkepanjangan, atau tiba-tiba sedih padahal penyebabnya apa kita nggak tahu gitu ya. Terus apalagi ya kondisi-kondisi mental. Ada lagi nih yang disebut FOMO, fear of missing out. Nah, keresahan, gelisah ketika ketinggalan berita viral gitu. Terus apalagi ya? Karena survei menunjukkan teman-teman generasi milenial gitu ya sama zilenial itu sangat rentan terkena ini ketidaknyamanan secara mental. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan ikut kelas ini juga hal tersebut bisa apa ya, bisa teratasi. Nah, makanya nanti minggu depan gitu ya, kita akan banyak banget mengeksplorasi, kita bakalan banyak banget berdialog gitu ya. Karena gini teman-teman, sebelum memperlakukan orang dengan baik gitu ya, kita juga harus kenal dulu gitu ya, siapa diri kita, maunya kita apa dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bakalan banyak diskusi dan dialog, minim teori gitu, karena nanti kita akan nonton video, akan praktek gitu ya, kemudian akan praktek langsung nulis gitu ya, dan memperlakukan orang dengan baik gitu ya. Intinya itu goalnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya emang seberapa penting sih gitu ya mata kuliah ini untuk kehidupan kita di masa depan. Jawabannya penting banget. Saya jadi ingat risetnya Goleman. Goleman itu adalah penulis buku Emotional Intelligence gitu ya. Jadi Goleman tuh dalam paparannya tuh pernah berkata bahwa ternyata IQ itu, kecerdasan intelektual itu hanya menyumbang kesuksesan seseorang di masa depan sampai dengan 20% aja, teman-teman. Jadi hal-hal yang kita upayakan saat ini kan salah satu ukuran IQ kan sebetulnya kita bisa tes gitu ya. Bisa tes di psikolog gitu ya. Nah, tapi di luar daripada itu pendidikan yang kita usahakan saat ini kan untuk bisa menjadi legalitas gitu ya, atau bukti bahwa kita tuh cerdas gitu ya secara intelektual gitu. Tapi nilai IPK itu bukan segalanya, teman-teman gitu. Hanya menyumbangkan 20% aja untuk eh, kehidupan kesuksesan di masa depan gitu ya. Eh, Hal ini juga dibuktikan sama survei yang dilakukan Depdiknas. Nah, dulu Depdiknas, sekarang mungkin Kementerian Kemendikti Saintek gitu ya. Jadi Depdiknas tahun 2016 atau 2018 juga pernah melakukan survei yang sama bahwa hard skill itu hanya menyumbangkan kesuksesan seseorang itu sampai dengan 18% aja. Sisanya adalah soft skill atau interpersonal skill. Hard skill itu apa? Contoh misalkan hard skill itu adalah kayak anak akuntansi. Dia jago banget akuntansi. Nah, kayaknya dia orang paling terjago di akuntansi di kelas ini. Nah, hanya menyumbangkan kesuksesan seorang 18% aja. Begitupun misalkan anak teknik, wah dia paham banget soal coding atau paham banget bikin game, aplikasi dan lain sebagainya. Pemahamannya yang 100% itu hanya menyumbangkan kesuksesan dia di masa depan 8 sampai dengan 18% aja. Begitupun dengan anak sastra misalkan gitu ya. Nah, sisanya apa? Sisanya yang ternyata jadi sumber kesuksesan seseorang adalah soft skill atau interpersonal skill yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Karena gini loh faktanya, pernah nggak sih teman-teman di SD dulu atau di SMP gitu ya, ketika karena teman-teman mungkin belum masuk dunia kerja ya, karena kalau saya tuh udah gitu. Tapi teman-teman saya SD yang dulu jadi bintang kelas gitu ya, yang secara rankingnya ranking satu. Nah, kehidupannya nggak sesukses yang biasa aja, misal gitu ya. Ada yang lebih menonjol, yang kecerdasan emosionalnya lebih baik itu yang lebih sukses di masa depan gitu ya. Nah, pada akhirnya ada juga teman-teman survei yang membuktikan bahwa apa sih interpersonal skill ini tuh penting gitu ya, dimanapun kita berada, baik kita di dunia kerja gitu ya, di dalam dunia berumah tangga, dalam dunia apa sih bersosial gitu ya dengan teman atau sahabat dan lain sebagainya, penting banget gitu ya. Jadi interpersonal skill tuh apa? Adalah sebuah kemampuan gitu ya
adalah sebuah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk bisa memperlakukan orang dengan sangat baik gitu ya. Bisa jadi juga nyerempet-nyerempet ke mata kuliah lain sih, human relation atau relasi antar manusia gitu kan. Kita 70% sampai dengan 80% waktu bangun kita kan dihabiskan dengan berkomunikasi. Diam kitanya pun berkomunikasi dengan siapa? Dengan manusia lain gitu ya. Kalaupun misalkan kayak kita gitu ya. eh Apa sih? Pakai internet misalkan ya. Ya bener sih gitu ya. Kita interaksinya sama gadget, sama mesin, sama AI gitu ya. Tapi ketika kita buka media sosial di luar sana ada gitu ya manusia ya lain gitu yang punya hati dan pikiran yang tetap kita harus kita jaga gitu. Kita juga kan terkoneksi dengan manusia lain di ujung sana gitu yang kita harus jaga hatinya, pikirannya gitu ya. Apalagi kan sekarang kita sudah dibatasi sama Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik gitu yang kalau kita ngelanggar sesimpel nyinyir di kolom artis kita bisa terjerat ujaran kebencian atau hate speech gitu ya yang ancaman hukumannya nggak main-main, denda sampai dengan 1 miliar gitu ya dan hukuman penjara sampai dengan 6 atau 4 tahun gitu kan serem gitu ya. Nah, oke, sebagai bukti kehadiran teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar, tuliskan nama, kemudian NIM, kemudian program studi, kemudian fakultas dan gitu ya, harapan. Nah, ekspektasi teman-teman terhadap mata kuliah ini apa sih gitu yang mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan kalau misalkan apa ya kalau misalkan nyerempet-nyerempet materi nanti kita bahas misal wih dengan ikut mata kuliah ini aku pengen bisa terlepas dari luka-luka masa lalu bisa lah atau ya trauma gitu karena salah satu topik bahasannya adalah kita belajar caranya bahagia gitu ya. Jangan dulu ngebahagiain orang lain, harus diri kita sendiri dulu bahagia, baru kita bisa ngebahagiain orang lain. Kita nanti bakalan bisa ada teknik namanya cleansing, cleansing itu nguras sampah-sampah emosi yang ada di dalam diri, baik luka-luka masa lalu atau kekhawatiran masa depan, misalkan kayak gitu. Atau misal gitu ya, wah dengan ikut mata kuliah ini aku pengen jadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan apa ya? Mendapatkan the best version of me gitu ya diri aku yang terbaik gitu bener banget nah nanti kita bakalan juga belajar bagaimana membedakan watak sama karakter watak kan bahan baku sedangkan karakter itu apa ya apa sih bentukan dari lingkungan gitu nah nanti kita bakalan belajar juga melalui salah satu teknik namanya kokologi gitu ya pertanyaan-pertanyaan lucu unik dan menyenangkan untuk bisa menebak gitu ya atau menerjemahkan kepribadian seseorang. Nah, nanti kita akan tahu gitu kita masuknya ke jenis kepribadian apa, kekurangan kepribadiannya apa, kelebihannya gimana gitu. Dan bisa mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan kepribadian yang kita punya. Atau mungkin harapan saya dengan ikut kelas ini saya pengen jadi lebih disiplin gitu untuk bisa mencapai gitu ya impian dan harapan saya gitu. Bisa juga karena nanti ikut mata kuliah ini kita keren banget. Kita belajar bersinggungan ya, nggak cuma ilmu sosial Vkom yang diajarin. Jadi nanti nggak cuma sosial humaniora, kita juga bersinggungan sama ilmu fisika kuantum gitu ya. Bagaimana sih cara cepat mewujudkan mimpi jadi nyata gitu ya. Kita juga belajar biologi sel gitu ya, biologi gitu ya, sel-sel mengaktifasi sel-sel kita untuk bisa apa ya, mensupport mimpi kita, kurang lebih gitulah. Dan yang paling seru kita bakalan belajar neuroscience walaupun sedikit ya. Jadi nanti kita bakalan bisa ngebedain perempuan tuh gimana secara neuroscience otak gitu ya, fungsi otak gitu ya. Laki-laki gimana? Kenapa sih perempuan gak bisa baca peta gitu ya? Oh ternyata secara fitrah juga perempuan tuh jarak pandangnya tuh lebar, sedangkan laki-laki jarak pandangnya panjang dan jauh. Makanya perempuan gak bisa baca peta, sedangkan laki-laki nggak bisa nemuin kaos kaki yang ada di dalam lemari, padahal kaos kakinya ada. Misal kayak gitu ya. Kita bakalan belajar kayak gitu. Kemudian, kenapa sih laki-laki itu, perempuan tuh seneng banget dipandang gitu ya. Laki-laki justru kalau dipandang, pandang-pandangan mata mereka tuh tahannya 5 detik aja. Itu karena berhubungan dengan apa ya anatomi yang ada di mata laki-laki dan perempuan. Atau kenapa sih perempuan tuh bawel banget, gitu ya. Terus kenapa sih laki-laki itu
cuek banget gitu ya, nggak peka. Nah, itu apa ya? Berasal juga dari otak bicara gitu ya yang ada di perempuan. Kalau perempuan, kalau laki-laki cuma sebelah doang. Kalau perempuan tuh di dua-duanya di dua belah sisi. Makanya dalam sehari perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Sedangkan cowok itu 5 sampai 7 ribu kata. Makanya kalau kita udah gitu ya, ngechat panjang, jawaban laki-laki biasanya, oh oke, ya. Nah, bukan berarti dia udah nggak sayang. Tapi karena secara jatah pembagian otak, udah kayak gitu ya. Terus apa lagi ya yang menarik? Nah, jadi kan kalau kita udah paham gitu ya, kita akan kalau kita udah tahu, pada akhirnya kita akan memahami gitu ya perilaku-perilaku yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara memperlakukan mereka dengan baik. Begitu sih teman-teman. Jadi untuk apa ya? Untuk membuktikan kehadiran teman-teman jangan lupa kasih nama, kasih lagi apa ya? NIM, prodi, and then apa lagi? Fakultas dan harapan teman-teman atau teman-teman mungkin punya problem gitu ya dalam hubungan sosial, dalam interpersonal, hubungan interpersonal boleh tulis di kolom komentar dari jam 8 sampai dengan jam 10.30 gitu ya. Batas akhir komentarnya, batas akhir komentar pemberian komentarnya sampai 10.30 sampai mata kuliah ini berakhir. Ya, sekian teman-teman. Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan di kelas di Universitas Putra Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bye-bye.